Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara Ngabuburit Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang pada tanggal hari ini, Selasa 10 Maret 2026. Acara Ngabuburit Pengawasan pada hari ini bersama Koordif SDM, Organisasi dan Diklat, Pak Mustafirin, SPD, mengucapkan nyapa teman-teman Bawaslu di Pemalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Selamat sore teman-teman sahabat Bawaslu. Saya Mustafirin. Pada kesempatan kali ini bersama Mas Hanif akan menyampaikan beberapa terkait dengan SDM di acara Ngabuburit Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang. Sehat ya Mas Hanif ya? Sehat juga Pak. Ya. Baik, di kesempatan pada sore hari ini kebetulan sekali Pak Mus, saya kan di sini baru ya Pak Mus. Saya PNS baru dan saya kesempatan di bulan suci ini pengen tanya-tanya nih Pak Mus mengenai apa saja sih kegiatan Bawaslu terutama divisi SDM, Koordinasi dan Diklat melakukan kegiatan apa saja di bulan Ramadan ini? Di bulan Ramadan tahun ini kalau hijriahnya itu kan 1447 hijriah ya. Betul. Atau di tahun 2026 ini sebenarnya kegiatan Bawaslu ya sesuai dengan seperti biasa ya. Di kantor Bawaslu ada kegiatan di keuangan, menyusun laporan keuangan dan sebagainya. Di divisi pencegahan juga melakukan kegiatan-kegiatan di pencegahan dan kegiatan-kegiatan lain. Tapi ada tentu di bulan suci ini ada nilai plusnya, ada penambahan, yaitu di peningkatan spiritual ya. Kita di Bawaslu Pemalang itu di bulan Ramadan ya seperti biasanya melakukan apel pagi setiap hari Senin, kita melakukan staff meeting, kita melakukan rapat pleno rutin mingguan ya. Terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diberikan diinstruksikan ya dari Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi, kita tetap laksanakan biasa. Tapi ada spesial di bulan suci ini gitu, ya, itu di kegiatan yang peningkatan keimanan rohanian ya. Seperti seperti ngabuburit ini kan juga salah satu peningkatan keimanan. Nanti juga kita rencanakan buka bersama. Sebelum buka bersama ada mauidhah tausiah untuk peningkatan keimanan teman-teman di jajaran Bawaslu Kabupaten Pemalang. Karena apa? Dengan iman yang kuat, kualitas kerohanian yang bagus itu berdampak positif terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu atau pilkada, itu pasti ya. Karena orang yang tidak takwa cenderung dalam melaksanakan tugas apapun tugasnya, termasuk tugas pengawasan, itu juga menggambarkan dia kurang begitu bertanggung jawab, kurang begitu profesional, kurang begitu apa yang telah ditentukan secara regulasi. Tapi saya yakin orang-orang yang keimanannya itu kuat ya, ketakwaannya kuat, itu akan berdampak positif kepada seseorang atau terhadap manusia tersebut ya. Dengan keimanan yang kuat, ketakwaan yang bagus, berdampak pada spiritualnya, kerohaniannya, di konteksnya di pengawas itu juga akan memberikan dampak positif. Nantinya seorang pengawas dengan ketakwaan, keimanan yang bagus juga akan melaksanakan pengawasan yang baik juga, sehingga akan mendapatkan kualitas pengawasan yang baik ya. Jadi kegiatan di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan ketakwaan,
untuk menambah spiritualitas kita menjadi manusia yang bertakwa. Baik. Ya. Jadi saya mengambil satu kata kunci adalah peningkatan ketakwaan. Iya. Oke. Iya. Apakah berarti staf di sini takwanya kurang, Pak? Oh ya. Apa enggak? Ada ungkapan ya, ketakwaan atau kita bisa ungkapkan dengan keimanan ya. Iya. Al-iman itu al-iman yang kus wayajid. Iman itu bisa ada kalanya itu berkurang, ada kalanya itu meningkat. Ya. Jadi seseorang pada saat dia melaksanakan perintah Allah, dia menjalankan apa yang telah disyariatkan, itu berarti bisa dilihat bahwa keimanan dan ketakwaannya itu meningkat. Apabila seseorang itu tidak melaksanakan perintah atau apa yang telah disyariatkan, bisa dikatakan keimanan atau ketakwaan seseorang itu menurun. Nah, inilah yang harus kita jaga. Ketakwaannya, ya. Kalau setiap hari kita dengan melaksanakan sholat itu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, keimanan. Nah, di tahunan ini, setahun sekali dalam 1 bulan penuh ini, kita menjaga keimanan dan ketakwaan dengan melaksanakan puasa. Kalau seseorang melaksanakan puasa dengan semangat, itu berarti imannya itu naik. Tapi kalau orang melaksanakan puasanya itu rasa-rasen, terkadang tidak mau melaksanakan atau puasanya seperti mengeluh, puasanya seperti kendang. Tahu kendang ya? Tahu. Pembukaan dan penutupan saja, itu berarti gitu. Itu ketakwaannya atau keimanannya sedang rendah-rendahnya. Nah, ini perlu dijaga. Dijaga supaya keimanan kita itu selalu meningkat atau ketakwaan kita itu terjaga dengan baik. Oh, gitu. Ya. Nah, tanya selanjutnya ya, Bang. Ini adalah tadi untuk menjadi seorang pengawas itu kan harus punya integritas ya. Ya, betul. Bagaimana Bawaslu Kabupaten Pemalang ini panjenengan Kordif itu adakah tantangan untuk menjadikan pengawas yang berintegritas? Oh, kalau tantangannya ada, Mas. Jadi amanah undang-undang pengawas pemilu itu ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat ad hoc. Kalau tetap itu kan dari tingkat RI, Bawaslu RI, tingkat provinsi Bawaslu provinsi, dan tingkat kabupaten kota Bawaslu kabupaten kota. Ini sifatnya tetap. Tetapi dari tingkat kecamatan sampai pengawas TPS ini bersifat ad hoc. Ya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Betul. Nah, kalau pengawas itu bersifat tetap, mungkin pembinaan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Betul. Ya. Tapi yang bersifat ad hoc ini dibentuk pada saat ada kegiatan atau momen pemilu atau pilkada. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita pada saat proses rekrutmen sampai pelantikan dan dia melaksanakan kegiatan tanggung jawab menjadi pengawas, kegiatan pengawasan itu bagaimana kita bisa menjaga mereka yang dari pengawas itu berintegritas. Itu menjadi tantangan tersendiri. Ya. Kalau yang bersifat tetap ya dari kabupaten kota lah, seperti Kabupaten Malang ini kan ada momen Ramadan bulan suci. Nah, kita ada kegiatan peningkatan keimanan melalui tausiah, termasuk mungkin ada arahan dari pimpinan supaya giat melaksanakan atau mengerjakan puasa. Ini bagian dari kita itu menjadikan pengawas di tubuh kita itu berintegritas. Dengan bertakwa insya Allah mereka berintegritas. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan sekali lagi yang bersifat ad hoc. Bagaimana ini? Nah, ini tantangan kita supaya bisa menghasilkan pengawas ad hoc yang berintegritas itu dimulai dari start. Itu berarti rekrutmen.
Walaupun di undang-undang atau diregulasi itu syarat menjadi pengawas itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tolak ukurnya kan susah. Syarat administrasi ini kan, syarat administrasi. Ya. Tolak ukurnya apa? Ya, betul. Nah ini kan, masa kita harus menanyai kamu sholat 5 waktu ponda pada saat bulan Ramadan itu puasa ponda kan? Nah itu. Ya. Tapi menjadi syarat apa ya, pengawas itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini tentu kita juga ini menjadi tantangan tersendiri. Lah di Kabupaten Malang ini kan termasuk wilayah geografisnya juga luas. Betul. Di Pemalang punya daerah laut, datar dan lautan, datar ya, lautan. Juga ada daerah yang tinggi. Karena kita di Pemalang itu di kaki Gunung Selamet itu. Tidak tahu saya kaki yang kanan atau kiri ini. Yang jelas di kaki gunung Selamet. Betul, ya. Jalannya ya itu punya karakter budaya sosial yang sendiri-sendiri. Nah ini menjadi tantangan. Nah berapa tubuh pengawas di Kabupaten Malang? Kalau di Pemalang ini kan tingkat kabupaten ada 5. Di tingkat kecamatan ada 14 kecamatan kali 3 ada 42 ya. Nah, itu tingkat desanya itu PKD itu ada 223 ya, karena setiap desa satu pengawas. Dan di tingkat TPS itu cukup banyak, itu cukup besar. Di pemilu itu ada sekitar 4.687 TPS, satu TPS satu pengawas. Kalau di pilkada ada 2.308. Menjadi tantangan terutama di sisi SDM, bagaimana memilih 4.687 pengawas ini dia berintegritas. Tentu kalau saya sebagai kodim SDM yang pertama saya pilih itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya logikanya seperti ini aja Mas. Orang punya komitmen kepada Tuhannya yang notabene Tuhan itu gaib, tidak kelihatan. Kalau dia punya komitmen mau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhannya yang gaib itu, kok mau melaksanakan, saya yakin diperintahkan kepada yang tidak gaib dia pasti akan menuruti dan akan tegak apa yang telah diperintahkan. Ya, tapi kalau seseorang itu tidak mematuhi apa yang diperintahkan Tuhannya, kepada Tuhannya saja dia mau melanggar kok, apalagi yang urusan duniawi. Sudah duniawi, hanya peraturan. Jadi standarnya saya memilih 4.687 ini yang benar-benar bertakwa, yang spiritualnya itu bagus. Itu kan bisa dilihat dan istilahnya dikorek pada saat wawancara itu Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Pak, tadi kan panjenengan sudah untuk pantai berintegritas kan dicontohkan memilih yang bertuhan, yang mengikuti Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya. Nah, selain itu apa saja nih Pak yang sudah kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh divisi SDM, divisinya Pak Mus untuk menjadikan pengawas itu berintegritas, selain tadi melihat orang ini bertakwa, orang ini tidak, itu apa saja nggak? Kalau di Kabupaten Pemalang ya, itu kebetulan ada program dari Bawaslu RI yang harus kita implementasikan yang bernama Jumat Sehati dan Jumpa Belia ya. Itu di antara kegiatan yang disebutkan itu ada peningkatan keimanan kan? Gitu. Nah, peningkatan keimanan itu kita laksanakan. Kalau di luar bulan Ramadan ya, di Kabupaten Malang itu ada program Jumat Sehat, ya, biar badannya itu bugar, sehat, di dalam jasad jiwa yang sehat, jasad sehat terdapat jiwa yang kuat kan, itu kita laksanakan. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu konsepnya sederhana sih ya, mungkin
bisa ditiru di instansi yang lain ya. Untuk kebersamaan ada berapa jajaran sekitar, lihat ini ada sekitar 16 ya, ya pimpinannya 5, itu ada sekitar 23-an ya. Itu masing-masing membawa apa yang dipunya lah, punya nasi ya bawa nasi, punya tempe bawa tempe, punya apa bawa, dijadikan satu ya. Setelah dijadikan satu nanti akan dimakan bersama-sama. Bersama. Nah, sebelum ada makan bersama di Jumat Berkah itu diawali dengan tausiah dan doa bersama. Nah itu kan untuk peningkatan ketakwaan itu, ya, untuk peningkatan ketakwaan. Tausiah, mau itu hasanah, terus itu doa bersama dan makan bersama. Itu nilai apa ya istilahnya, yang kemanfaatan yang diambil itu di samping menumbuhkan rasa bersama, kebersamaan, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah di bulan Ramadan ini, di Bawaslu Pemalang juga alhamdulillah sudah melaksanakan buka bersama itu. Ya konsepnya sama sebenarnya, bersama. Ya, diawali dengan apa namanya, ada tausiah, terus doa bersama dan buka bersama. Ya itu. Terus kegiatan ngabuburit ini ya bisa kita lakukan di samping untuk internal juga eksternal ya, kita publish supaya masyarakat juga bisa mendengarkan, bisa apa namanya melihat dan menerima manfaat dari kegiatan ngabuburit pengawasan ini. Tahu tentang pemilu, tahu tentang kepengawasan, dan juga bisa menambah keimanan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Baik Pak Mus, karena sudah mau mendekati buka ini Pak Mus, saya mau nyari takjil ini saya. Jadi sebelum saya akhiri, monggo Pak Mus, apa nilai-nilai puasa jika dilihat dari Kodim SDM organisasi dan diklat. Iya. Puasa itu kan imsakuma yubtilu saum. Puasa itu kan menahan apa-apa yang membatalkannya. Apa sih yang membatalkan puasa? Aklu wa syarab, makan dan minum, wal waqi, dan berhubungan suami istri. Kalau sudah ada ikatan suami istri, sebenarnya hubungan itu dihalalkan. Begitu. Ya. Makan juga dihalalkan, diboleh. Apa minum juga diboleh. Nah, tetapi di siang di bulan Ramadan ini itu tidak diperbolehkan dulu. Nanti ada waktunya, setelah maghrib tiba di malam hari. Nah, kalau kita dapat melakukan hal itu, bisa menahan sesuatu yang membatalkan dari waktu imsak sampai dengan waktu maghrib, walaupun itu dihalalkan, maka hal itu bisa menumbuhkan pada diri kita juga diri pengawas apa disiplin. Implementasinya terhadap pengawasan bagaimana? Pengawasan itu harus juga disiplin. Harus disiplin. Kapan dia harus mengawasi, yang diawasi apa saja yang harus diawasi, itu harus tahu dan harus disiplin. Jangan sampai ada satu tahapan pemilu maupun pilkada yang sudah berjalan sampai tidak diawasi karena tidak disiplinnya pengawas, itu sangat besar ini. Ya. Tahapan kan banyak ini, dari tahapan pertama sampai akhir sampai itu kan banyak sekali. Banyaknya tahapan ini dari jiwa yang disiplin itu insya Allah bisa dipastikan semua tahapan ya itu bisa diawasi. Terbentuk dari apa? Dari dia melakukan puasa, nilai-nilai puasa dari dia melakukan puasa itu bisa tumbuh rasa disiplin. Itu yang pertama, disiplin. Yang kedua kejujuran, Mas. Kejujuran penting itu
buat membentuk integritas itu harus jujur. Jujur. Nah kok bisa? Apa sih? Kok puasa itu bisa membentuk kejujuran seperti ini? Itu kata Allah ibadah yang sir, ibadah yang sifatnya rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali si pelaku puasa dan Allah. Ya, Mas Hanif hari ini puasa apa tidak? Kan saya tidak tahu ini, tidak tahu. Kecuali Mas Hanif contoh saja. Yang lain sholat ada gerakan dari niat, misalnya, oh Mas Hanif sholat, betul. Ya. Terus mungkin Mas Hanif bersodakoh atau zakat, bayar zakat ini. Apa namanya? Membayar kelihatan ada sesuatu yang dibayarkan. Membaca Al-Quran, oh ada suara, ada itu. Tapi puasa tidak. Nah, orang itu puasa atau tidak mungkin mengatakan saya puasa, yang tahu itu si dia. Yang tahu si dia. Ya. Maka apa namanya, Allah berfirman melalui hadis Rasul, kullu a'mali bani Adam lah, semua amal-amal ibadahnya anak Adam itu untuk si dia, si pelaku, ya. Illa saum, kecuali puasa, ya. Wa innahu li, dan sesungguhnya puasa untukku Allah, wa ana ajzi'u bihi, dan saya akan memberikan pahala terhadap ibadah puasa itu. Jadi pahalanya seperti apa? Yang tahu Allah. Betul. Kadung besarnya pahala. Ini sifatnya rahasia, menumbuhkan rasa jiwa yang jujur, puasa dan tidaknya harus jujur. Yang kosong bahasanya, yang kosong. Ya, yang tahu dia dan nilai jujur. Implementasinya terhadap pengawasan bagaimana? Ya. Pengawas itu harus jujur juga, harus jujur. Jadi menyatakan itu melanggar, apabila benar-benar melanggar, benar-benar melanggar, jangan sampai karena berpihak ada peserta pemilu yang sebenarnya melanggar mengatakan itu tidak melanggar, ya. Dan lain sebagainya. Itu penting. Jujur. Berarti dengan puasa insya Allah akan menumbuhkan pengawas yang jujur dan berintegritas tentunya. Tentunya nanti akan berintegritas. Tadi pertama apa? Dengan kejujuran. Terus yang selanjutnya banyak ilmunya. Di antaranya adalah yang penting itu ada nilai pengabdian, ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah wa ma khalaqtu, dan saya tidak menciptakan jinna wal insa, jin dan manusia, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kalau jiwa pengabdian ini tumbuh, setiap pengawas punya jiwa pengabdian, insya Allah dia dalam melaksanakan pengawasan itu ikhlas, ya, maksimal, ya. Sehingga kalau ikhlas maksimal, tidak berorientasi pada materi, jabatan dan yang lainnya, insya Allah pengawasannya menjadi pengawasan yang baik, menghasilkan pemilu yang berkualitas, demokrasi yang berkualitas, sehingga pemilu atau demokrasi yang dihasilkan, ya, itu nanti demokrasi yang berkualitas juga, menuju demokrasi yang substansial.
dari demokrasi prosedural pemilu kan demokrasi prosedural ini Mas ya. Ya. Kalau dilakukan dengan secara berkualitas, penyelenggaranya berintegritas, insya Allah akan menghasilkan dari prosedural menjadi demokrasi yang substansial. Semoga membawa keberkahan. Amin. Luar biasa sekali Pak Mus. Terima kasih Pak Mus sudah menyempatkan waktu dan hadir di acara ngabuburit pengawasan pada hari ini. Demikian acara ngabuburit pengawasan hari Selasa 10 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.